Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait metodologi penelitian dengan materi desain penelitian atau research design. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SE, MSc, CA, GNR, CSRS, dengan saya sendiri, Puan Maharanti, NIM C1C020082, kelas R10 Akuntansi 2020. Untuk pembahasan pertama ini terkait pengertian ataupun definisi dari desain penelitian atau research design. Seperti yang ditampilkan, di mana ini adalah sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan juga ekonomis. Dengan kata lain, desain ini sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan juga tetap tepat sasaran. Nah, dalam rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis akhir data. Nah, sesuai desain, peneliti menyatakan baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dalam masalah. Nah, untuk selanjutnya terkait tujuan dan manfaat desain penelitian. Mengenai untuk tujuan sendiri, dari desain penelitian atau riset desain sendiri terbagi menjadi 3. Ini menurut studi kasual, di mana bertujuan untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan, sebab akibat, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel. Untuk studi korelasional sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti, sedangkan untuk studi deskriptif bertujuan untuk mencari tahu apa, siapa, dan juga di mana, bila mana, dan beberapa banyak. Nah, untuk manfaatnya sendiri, ada 2 ini, ini terkait dalam di mana dalam terkait dengan identifikasi dan atau mengembangkan prosedur untuk peraturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian, dan juga menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur untuk ataupun dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan juga keakuratan kerja peneliti. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis desain penelitian atau research design. Nah, desain penelitian sendiri juga dapat secara luas diklasifikasikan menjadi kuantitas, kualititas, dan juga metode campuran. Nah, untuk kuantitatif sendiri, desain penelitian kuantitatif sendiri di mana peneliti yang mengacu pada proses pengumpulan data secara numerik. Sedangkan kualitatif sendiri, penelitian mengacu pada proses pengumpulan serta analisis data yang berbentuk teks, gambar, dan juga berbagai jenis data lainnya yang tidak berbentuk angka. Di mana metode campuran sendiri, di mana bahwa integrasi antara data kuantitatif dan juga kualitatif tersebut memberikan kemungkinan untuk memanfaatkan data yang lebih lengkap dan sinergis dibandingkan pengumpulan data untuk sendiri-sendiri atau seperti kayak kuantitatif saja dan kualitatif saja secara terpisah. Nah, adapun juga secara lebih terperinci, desain penelitian dapat dipersempit menjadi 5 subtipe, yaitu seperti yang ditampilkan. Di mana yang pertama nih, desain penelitian deskriptif. Nah, untuk desain penelitian deskriptif menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti. Desain penelitian eksperimental, di mana penelitian eksperimental membantu kita mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang hipotesis yang kita usulkan. Desain penelitian korelasional sendiri, ini untuk memahami hubungan yang terjadi secara alami antar variabel. Sedangkan yang keempat, desain penelitian diagnostik, di mana mencoba mengevaluasi penyebab-penyebab masalah atau fenomena tertentu. Dan yang kelima, ini desain penelitian eksplanatori, di mana penelitian ini berfokus pada penjelasan terkait pola-pola fenomenal yang dijelajahi untuk menguraikan rincian yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti seperti apa, mengapa, dan juga bagaimana. Selanjutnya ini terkait dengan karakteristik utama dari desain penelitian atau research design, di mana peneliti harus membuat survei yang memenuhi semua karakteristik utama sebuah desain. Nah, ada pun juga 4 karakteristik utama, di antara itu netralitas, di mana ketika peneliti melakukan studi penelitian
mungkin harus membuat asumsi tentang adanya data yang peneliti harapkan untuk dikumpulkan, dan juga hasil penelitian tersebut harus bebas dari bias dan netral. Keandalan di mana desain dari peneliti harus menunjukkan bagaimana membuat pertanyaan atau juga pernyataan peneliti untuk memastikan standar hasil. Di mana juga ada validitas ataupun juga jurnalitas, di mana hasil desain peneliti harus berlaku untuk populasi yang bukan hanya sampel terbatas. Di mana faktor-faktor ini seperti yang diuraikan di atas mempengaruhi cara responden menjawab pertanyaan peneliti, sehingga semua karakteristik yang di atas tadi harus seimbang dengan desain yang baik. Nah, ada pun juga selanjutnya yang terkait dengan ruang lingkup dan juga lingkupan dari desain penelitian atau riset desain. Nah, di mana untuk ruang lingkupnya sendiri, untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel, sedangkan lingkungan dari desain penelitian sendiri ini ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi yang berhubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatif. Nah, selanjutnya terkait dengan pengujian dari desain penelitian atau riset desain sendiri. Nah, pengujian hipotesis dilakukan untuk apa? Menelaah varians dalam variabel terkait atau untuk memperkirakan keluaran dari organisasi. Nah, adapun juga dibagi dua sub, di mana untuk jenis investigasi, di mana untuk kasual versus korelasional. Nah, untuk studi kasual dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat yang definitif, sedangkan studi ini di mana penelitian ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah disebut dengan studi kasual. Nah, jika peneliti berminat untuk melakukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah, studi tersebut bisa juga dengan studi korelasional. Nah, ataupun juga studi interval peneliti terhadap studi dibagi menjadi tiga, ini interval minimal, sedang, dan juga yang berlebih. Ada pun selanjutnya terkait dengan cara membuat dari desain penelitian atau riset design. Nah, cara atau langkah-langkah dalam membuat desain penelitian seperti diuraikan ini adalah 5 tahapan, di mana menetapkan prioritas untuk desain penelitian. Nah, ini di mana bergantung pada prioritas dari pilihan peneliti ataupun kita sebagai masing-masing peneliti mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ini menentukan jenis data yang kita butuhkan untuk peneliti. Nah, pada pernyataan peneliti atau hipotesis penelitian yang telah kita susun, dua jenis data penelitian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu seperti data primer dan juga data sekunder. Nah, yang ketiga menentukan teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang kita pilih antara lain seperti survei, observasi, wawancara, eksperimen, fokus, grup, dan juga diskusi, dan juga yang hal lainnya. Nah, yang keempat itu menentukan prosedur analisis data, di mana ketika kita sebagai peneliti yang bersifat kuantitatif yang melibatkan proses analisis data numerik, sedangkan ketika penelitian bersifat kuantitatif, di mana melibatkan proses analisis data berupa kata-kata. Nah, yang kelima ini menulis proposal penelitian, di mana desain peneliti merupakan komponen penting dari proposal penelitian karena mengacu pada pelaksanaan proses penelitian yang kita lakukan. Baik teman-teman ataupun sekalian, di mana ini merupakan slide terakhir dari pembahasan metodologi terkait materi desain penelitian ataupun riset desain. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu, pemahaman, dan berkah untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.